Pelimpahan jasa ini merupakan salah satu parami, salah satu juga kebajikan, ya patidana. Patidana yang diwajibkan kalau mau dibilang ya, yang diajarkan oleh Buddha. Salah satu bagian dari Dhamma juga. Jadi selain itu adalah kebajikan, juga itu adalah kebajikan itu adalah kewajiban. Selain kebajikan itu juga kewajiban bagi kita untuk melakukan pelimpahan jasa. Ya, dalam dasa kusala kama, dasa punya kiryawatu, ya, itu ada 10, ya 10 macam dasa kusala kamanya, perbuatan jasa atau 10 perbuatan kebajikan atau 10 cara untuk berbuat kebajikan atau jasa. Yang pertama adalah dana, sila, bawana, apacayana. Apacayana ini artinya sifat rendah hati, tidak sombong, serta hormat kepada yang pantas dihormati. Lalu wewaca. Wewaca di sini berbakti serta bersemangat dalam melakukan hal-hal yang patut dilakukan. Ya, volunteer service itu salah satu ininya, artinya ya, sukarelawan. Patidana artinya membagi kebahagiaan dengan orang lain yang tidak mementingkan diri sendiri. Itu makna dari patidana. Ya, patidana artinya kita berbagi jasa kebajikan kita, kebahagiaan karena telah melakukan jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada orang lain, yaitu sanak keluarga dan juga leluhur yang telah meninggal, juga kepada semua makhluk. Itu patidana. Patanumodana. Patanumodana bersimpati terhadap kebahagiaan orang lain, tidak merasa iri hati, sikap menerima dan bergembira dalam ikut menikmati hasil perbuatan baik orang lain, bermudita cita terhadap pencapaian orang lain, itu patanumodana. Lalu dhammasawana. Dhammasawana mempelajari dan sering mendengarkan dhamma, dhamma desana, menyebarkan atau membabarkan dhamma. Dan ditiju kama, artinya berpandangan hidup yang benar atau meluruskan pandangan hidup yang salah menjadi pandangan hidup yang benar. Kita pun perlu mengetahui apakah pandangan hidup kita benar atau salah. Kita juga harus punya ditiju kama atau sama diti, pandangan benar sebelum kita membenarkan orang lain, mau dibilang. Jadi itulah 10 dasa punya kiryawatu atau dasa kusala kama. Ya, dasa kusala kama, dan yang salah satunya adalah patidana atau pelimpahan jasa. Ya, pelimpahan jasa ya. Anda sering mendengar pelimpahan jasa, mau dibilang versinya Bante. Oke lah, mau dibilang versinya Bante. Ya, saya berbagi jasa kebajikan yang telah dilakukan kepada para dewa, kepada semua makhluk, kepada para leluhur, sanak keluarga, sanak saudara, kerabat di masa lampau, dimanapun mereka berada. Semoga mereka semua ikut berbahagia atas jasa kebajikan ini dan mendapatkan manfaat yang sama seperti yang saya dapatkan. Semoga dengan jasa kebajikan yang telah dilakukan mengkondisikan terkikisnya kekotoran batin dan mengkondisikan pencapaian nibbana. Ya, jadi Bante memutuskan untuk memakai bahasa Indonesia ya di kalangan umat supaya lebih mengerti pada saat kita melakukan pelimpahan jasa. Ya, rata-rata, kalau Bante Bante perhatikan, mungkin nggak ngerti kalau baca bahasa Palinya gitu, sekedar baca saja. Ya, kalau yang Bante perhatikan, makanya Bante coba untuk yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dengan bahasa yang mudah dipahami
Dan itu pun terinspirasi dari kebiasaan di negara-negara Buddhis. Di Myanmar khususnya, mereka ada pelimpahan jasa. Ya, kalau Anda pernah ke Myanmar, ya Anda akan mengerti bahwa ada satu ketika pelimpahan jasa itu mereka sangat apa namanya menghayati sekali dengan semua bicara apa namanya melakukan pelimpahan jasa sama-sama dengan kalimat Amya 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 Mudo Boja Bagung Do. Nah, langsung ada yang bunyi, ada yang kentong lonceng, teng. Nah, itu kalau Anda di momen itu pertama kali dengar pasti merinding. Ya, pasti merinding itu karena semuanya kompak, semuanya niatnya pelimpahan jasa gitu dan artinya artinya kurang lebih sebanyak kebajikan yang emia-emia itu banyak-banyak gitu ya. Nah, jadi sebanyak kebajikan yang telah saya perbuat, saya bagi kebajikan ini ke semua makhluk gitu. Nah, saya bagi kebajikan ini ke semua makhluk, semoga semua makhluk berbahagia. Udah gitu dipukul bel, teng, lonceng itu. Wah, jadi gemanya itu kemana-mana lah. Sadu, sa, 3 kali. Nah itu sangat apa namanya berbeda sekali suasananya. Ya, itu makanya Bante coba mengadopsi jadinya. Mengadopsi dengan pakai bahasa Indonesia. Belum pakai lonceng. Nanti ada kepikir pakai lonceng juga sebenarnya. Iya, ada kepikir pakai lonceng. Nah, tapi mungkin belum waktunya lah. Nanti kita coba. Kalau memang ada kesempatan, ada timingnya itu. Jadi ini sekali, nuansanya berbeda. Merinding kalau kalau itu yang Bante rasa. Bante sendiri biku ya ada goosebump ya gitu, merindingnya itu dapat gitu. Pitinya ada ketika sama-sama di dalam melakukan pelimpahan jasa pada saat itu. Berkesan, sangat sangat berkesan. Ya, kira nanti memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia supaya kita semua lebih menghayati dan ya Bante lihat juga semakin mengerti dan artinya ini ya kurang lebih Bante gabungkan ya. Gabungkan dengan versi apa terjemahan uh, pelimpahan jasa yang ada. Jadi kombinasi dan tapi tidak merubah makna. Ya, apa namanya kurang lebih sama maksud dan tujuannya dan langsung dilanjutkan dengan etawata. Nah, kalau Anda apa namanya baca etawata, Anda juga akan ngerti artinya. Batang punya sampada sabe dewa anumo dantu sabah sampati sidia. Semoga para dewa ikut berbahagia. Mau dibilang atas jasa kebajikan ini. Nah, jadi di situ para dewa, sabe dewa anumo dantu, sabak sampatisi di atas pencapaian ini. Artinya pencapaian apa? Kebajikan yang telah dilakukan sampai sejauh ini, gitu, sampai sebanyak ini. Jadi artinya kita berbagi jasa kebajikan itu. Dan semoga dengan jasa kebajikan yang telah banyak dilakukan ini, para dewa ikut berbahagia. Nah, Sabah Dewa Sabah Sampati Sidia. Lalu Sabe Buta. Sabe Buta ya semua makhluk halus. Ya Sabe Buta itu. Jadi makhluk halus ya selain manusia, ya kan? Selain manusia yang unseen being mau dibilang Sabe Buta itu terjemahannya. Sebenarnya terjemahan buta itu ada lagi yang tercipta. Ya, semua makhluk ya buta itu sendiri ya. Jadi kan dewa sudah disebutkan kategorinya. Lalu buta selain selain dewa itu sendiri mungkin. Dan juga sabesata anumo dantu sabah sampati siti ya. Ya, gitu. Nah, itu makna. Jadi sebenarnya
pelimpahan jasa itu sendiri bisa kita lakukan dengan ya mengakumulasi kebajikan yang telah kita lakukan. Dan jangan lupa, itu adalah modal kita untuk melakukan pelimpahan jasa ya. Ya, modal kita melakukan pelimpahan jasa. Ya, sebanyak kebajikan yang telah saya lakukan sampai dengan saat ini, saya berbagi jasa kebajikan ini kepada semua makhluk. Nah, Anda nggak pelit, ya kan itu bentuk bentuk kerelaan Anda tuh. Bukan saya udah dana makan ke Sanggan nih hari ini cuma dana makan saja. Mau dibilang ya. Anda kita punya modal, kita akumulasikan modalnya gitu kan, kekuatannya, semua kebajikan yang telah saya lakukan sampai dengan saat ini. Ini juga sempat pernah Bante bahas kan sebelum-sebelumnya. Jadi udah jangan tanggung-tanggung. Jadi kebajikan yang telah dilakukan sampai dengan saat ini berarti kapan? Yang sebelumnya, sebelumnya di mana? Selama di samsara, ya kan? Tuh akumulasi tarik semua dengan niat gitu diarahkan akan sangat besar jasa kebajikannya gitu dan akan sangat bermanfaat. Kira-kira seperti itu. Ya, semoga mereka semua ikut berbahagia atas jasa kebajikan ini dan mendapatkan manfaat yang sama seperti yang saya dapat. Sudah mengharapkan mereka, siapapun yang bisa mendengar, melihat, menyaksikan kita melakukan pelimpahan jasa, semoga mereka berbahagia. Itu satu poin. Ya, semoga mereka semua ikut berbahagia atas jasa kebajikan ini. Jasa kebajikan apa? Jasa kebajikan yang membagi semua jasa kebajikan yang telah kita lakukan. Nah, itu jasa kebajikannya. Apa? Ya pelimpahan jasa itu. Pelimpahan jasa yang menggunakan semua semua kekuatan kebajikan yang telah dilakukan sampai dengan saat ini. Semoga mereka ikut berbahagia. Lalu, itu satu poin. Mereka kita harapkan untuk bermudita cita. Nah, itu kan bentuk kebahagiaan. Itu yang akan bisa membantu mereka meningkat secara power atau ke kualitas hidup siapapun, ya, makhluk manapun. Ya, kita pun manusia, orang-orang, kalau misalnya happy, bentuknya wajahnya cerah kan, dibanding yang murung gitu kan, yang banyak pikiran gitu kan. Nah, cerah makanya. Nah, kalau murung kan beda, kusam atau bagaimana. Nah, perbedaan itu, ya, perbedaan itu yang apa namanya, yang nampak. Makanya dengan ikut bermudita cita, ya mereka kita akhirnya bisa happy. Nah, di sini akhirnya semoga mereka semua ikut berbahagia atas jasa kebajikan ini. Hmm. Dan mendapatkan manfaat yang sama seperti yang saya dapatkan. Nah, ini juga yang paling penting juga. Dan mendapatkan manfaat yang sama seperti yang saya dapatkan. Jadi udah mengharap mereka bahagia, semoga mereka juga mendapatkan manfaat yang sama seperti yang saya dapatkan dari apa? Dari kebajikan yang saya lakukan dengan modal seluruh jasa kebajikan saya yang saya lakukan. Ya, itu. Jadi dua poin di sini bisa jadi poin plusnya ya, maknanya gitu. Jadi nggak pelit-pelit. Jangan saya bahagia, yang lain nggak boleh bahagia. Ya, yang lain cuma segitu aja dapatnya gitu. Jadi kalau kalau yang lain dapat dapat segitu, saya kalah saing, ntar. Enak aja misalnya gitu, ya kan? Nah itu poin-poin ini yang akhirnya ya udah kita dapat 10, ya mereka juga semoga juga dapat 10, walaupun hanya dengan bermudita cita saja. Nah itu wish kita, niat baik kita. Jadi kita nggak membatasi. Mereka mau dapat bagaimanapun oke gitu. Semoga mereka bahagia sama seperti yang kebahagiaan yang saya dapatkan. Itu bentuk kerelaan kita. Nah, itu kan menjadi power pelepasan kita
Dan juga semoga dengan jasa kebajikan ini mengkondisikan ya terkikisnya kekotoran batin dan mengkondisikan pencapaian nibbana. Ya, itu kalimat-kalimat pelimpahan jasa yang ya mudah-mudahan aja dengan pakai bahasa Indonesia Anda jadi lebih mengerti ya. Kita jadi lebih mengerti dan lebih menghayati pelimpahan jasa itu sendiri. Nah, ini bisa Anda jadikan referensi ya. Jadi nggak cuma hanya Pali tapi juga dengan bahasa Indonesia sehingga lebih memaknai, lebih menghayati pelimpahan jasa sehingga dengan kekuatan-kekuatan yang ada pelimpahan jasa kita bisa jadi maksimal, bisa jadi maksimal. Ya, ya. Jadi Anda bisa lakukan ini selain pakai bahasa Pali atau Anda artinya atau dengan pakai gaya bahasa yang sederhana yang sesuai dengan Anda. Silakan ya sesuai dengan Anda tapi tidak merubah makna. Ya, tidak merubah makna dari pelimpahan jasa itu sendiri. Bisa saja, jangan takut. Nah, jangan takut ada yang ngomelin. Itu bagaimana ya? Nggak ada yang ngomelin Anda, kok nggak ada yang ketahuan gitu. Melakukan pelimpahan jasa. Ya, oke. Berikutnya lagi, syarat dari pelimpahan jasa itu sendiri yang Anda perlu ketahui di sini adalah eh, ada kebajikan yang dilakukan. Nah, ada kebajikan yang dilakukan. Ya, sebenarnya ya apa ya pelimpahan jasa itu sendiri adalah kebajikan. Atau Anda punya kebajikan-kebajikan yang lain. Ya, Anda punya kebajikan-kebajikan yang lain yang salah satunya adalah kebajikan dari masa lampau atau kebajikan yang telah kita lakukan sampai sejauh ini. Nah, itu modalnya. Lalu pihak yang dituju atau sanak keluarga mengetahui dan ikut bermudita cita. Nah, jadi ini harus spesifik, harus ada alamatnya lah mau dibilang. Ya, bisa ya semua makhluk, oke. Ya, sanak keluarga kita juga makhluk, ya itu juga bisa. Ya, atau memang mau lebih ini lagi sanak keluarga dan para leluhur. Ya, mereka ya memang sanak keluarga para leluhur kerabat di masa lampau. Ya, itu juga bisa lebih spesifik atau dipakai nama nama tertentu. Ya, itu pun bisa kalau memang diperlukan ya niatnya. Tapi kalau cuma misalnya nama saja, nah nama saja yang kita tujukan misalnya ya almarhum papa, almarhum mama, atau kakek, nenek, atau keluarga satu aja. Jadi niat kita hanya ke satu orang itu saja, karena kita membatasinya. Nah kalau misalnya pada saat itu ada sanak keluarga kita yang butuh, nggak nyampe. Karena diniatin ke dia satu saja. Ya mungkin mereka jadi kesel. Ini ditunggu-tunggu kok apa ngalamatinnya cuma dia doang. Itu bisa saja akhirnya jadi kecewa mereka. Oh udah tahu banyak kebajikan tapi sayang nggak diingat sama dia gitu. Mungkin sedih. Mungkin jadi marah mungkin. Ya itu salah satu kelemahannya ya kalau itu. Dan berikutnya kalau yang ditujunya itu lahir jadi manusia, nggak nyampe, udah nggak nyampe, nggak nggak ini lagi salah alamat mau dibilang, ya kan salah alamat. Makanya salah alamat. Jadi pihak yang di apa pihak yang ditujunya nggak tahu gitu kan. Bisa juga karena alam manusia salah satunya. Jadi ya dengan kalau memang mau spesifik nanti disebutin lagi siapa misalnya si A dan sanak keluarga yang lainnya gitu. Si A dan sanak keluarga yang lainnya dan juga semua makhluk. Nah, udah komplit. Kalau rasanya Anda perlu menyebutkan satu persatu gitu kategorinya. Ya, itu silakan bisa dilakukan. Ya, kalau memang mau lebih sanak, misalnya semua makhluk juga oke. Tapi kadang nggak dapat
feel-nya mungkin oke, sanak keluarga dan yang lain, sanak keluarga dan leluhur yang lainnya juga oke ya, Anda tambah. Ya, itu salah satu cara. Tapi sekali lagi, pihak yang dituju harus mengetahui. Nah, ini ada syarat yang lainnya lagi nih gitu. Kalau dia mengetahuinya, kalau enggak sampai juga, enggak dapat juga. Gitu. Mengetahui dan ikut bermudita cita. Kalau dia tahu udah ada nyampe misalnya, dia pun marah, dia pun kesel. Ih, ngapain dana begini-begini, ngapain bikin kebajikan boros-borosin aja, ngabisin duit aja, misalnya. Nah, akhirnya nggak nyampe juga gitu. Ya, itu salah satu poin-poinnya ya. Jadi memang banyak orang melakukan pelimpahan jasa mengharap pelimpahan jasa ini bisa bermanfaat atau kesana keluarga yang dituju itu dapat manfaatnya gitu. Ya kan, rata-rata nyampe lah, mau dibilang pesannya kalau bisa gitu. Rata-rata seperti itu. Nah, dengan apa asumsi ya semoga mereka berbahagia dengan kebajikan ini gitu. Ikut berbahagia asumsinya sih itu niatnya. Hmm. Kalau kita udah berbuat baik ya semoga nggak sia-sia lah perbuatan kebajikan ini. Ada juga gitu. Udah capek-capek nyampe lah minimal ada yang tahu gitu kan. Hmm. Jadi mau ya ya mau ada hasil lah kalau dibilang. Oke. Ya, jadi itu lagi. Ada kebajikan yang dilakukan, pihak yang dituju, sanak keluarga, mengetahui dan ikut bermudita cita. Nah, di atas kata mengatakan bahwa sukacita yang muncul ketika melihat kebajikan yang dilakukan keturunan mereka itu akan mendorong potensi karma baik matang lebih awal. Jadi sebenarnya mereka itu kita nyedain opor ayam, mereka dapat opor ayam di sana enggak gitu ceritanya ya. Mereka dapat ini kita nyedain apalagi buah-buahan, mereka makan buah-buahan gitu ya. Nggak nyambung secara ininya. Ya, kayak gitu. Mereka dibakarin kertas, mereka dapat kertas gitu juga gitu ya. Ya, prinsipnya nggak gitu. Ya, mereka happy. Nah, kebahagiaan itu udah happy karena kebajikan yang dilakukan oleh keturunannya itulah yang mendorong potensi karma baiknya matang lebih awal. Jadi mereka berubah itu tergantung potensi karma mereka. Tergantung potensi karma mereka sekali lagi. Ya, kalau karma mereka kuat, ya mereka happy, langsung berubah. Karena happy, karma baik berubah jadi dewa atau jadi lebih baik. Karena ada karma, ada triggernya, ada pancingannya, yaitu mudita cita, yaitu mudita cita atas kebajikan yang dilakukan oleh keturunannya. Gitu sekali lagi. Sukacita yang muncul, sekali lagi, sukacita yang muncul ketika melihat kebajikan yang dilakukan oleh keturunan mereka, yang akhirnya mendorong potensi karma baik matang lebih awal. Ya ingat ya, kayak gitu nih. Hmm, jadi apa namanya di tradisi Chinese sendiri ya kebanyakan sembayang lah ke kuburannya gitu kan, buka meja lah banyak-banyak gitu dengan berbagai macam variasi makanannya gitu kan, yang akhirnya ketika itu ya kurang lebih ya dibilang nih apa papa mama atau siapa koko cici engkong emak makan ya biar banyak gitu, makan yang banyak biar kenyang, kita udah datang nih bawa persembahan. Hmm, makan yang banyak udah gitu nih biar popi pengan ya kita ya udah minta-minta tuh. Biar urusan semuanya lancar, anak-anak gedein biar selamat, biar sehat, nggak kurang, nggak apa. Biar semuanya lancar gitu, usaha lancar semuanya. Nah itu. Ya, jadi setelah itu ada wish-nya gitu, ada ngarep banget gitu. Nah sebenarnya yang dilihat di sini adalah rasa bakti kita, mengingat mereka. Itu ada poin plusnya.
walaupun mungkin kita melakukannya dengan pandangan salah, ya kan? Ya, Anda melakukannya dengan pandangan salah. Seperti itu. Ada kemelekatan di sana bisa saja. Ya, ada rasa takut di sana bisa saja. Takut tidak melakukannya, takut kenapa-napa. Itu memang ada rasa bakti. Mengingat mereka, tapi ya dengan cara yang seperti itu. Ada plusnya. Tinggal ya, semakin ekstra effort, semakin kuat niatnya, kamannya. Ya, di situ ada potensi baik. Ya, di situ ada potensi baik. Itu ada kusala dengan standar sana atau dengan levelan di sana dengan kualitas yang terbentuk pada saat itu. Oke lagi. Itu adalah modal, modal apa namanya kebajikannya. Kalaupun ya, kalaupun itu kan berarti kan kita mengingat ada apa namanya mengingat leluhur, mengingat sanak keluarga itu adalah bentuk rasa bakti. Sekali lagi, mengingat leluhur itu adalah kebajikan. Nah, mungkin saja, kalaupun mereka ada, mereka mungkin para yang dituju kita, yang dituju sama kita, sanak keluarga atau leluhur kita itu nggak jadi peta, mungkin mereka jadi dewa, dewa tingkat rendah yang melindungi kita. Mereka akan happy. Oh, saya masih diingat dengan keluarga saya. Itu salah satu poin plusnya. Ya, ataupun ada dewa setempat yang mengetahui ini, atau ada penunggu setempat, atau ada misalnya istilahnya penunggu rumah kita, dewa penjaga rumah kita mengetahui aktivitas ini. Oh, dia ingat sanak keluarganya. Oh, orang ini berbakti dengan mengingat sanak keluarganya walaupun dengan cara demikian gitu. Ya, walaupun dengan cara yang salah, tapi dia ada rasa baktinya, itu yang dinilai. Sejauh itu tergantung nilainya. Nah, akhirnya mereka bersimpati, mungkin mereka bersimpati. Ya, ketika dilihat karma baiknya cukup, mereka akan bantu. Nah, di sini. Jadi bukan sesuatu hal yang tidak baik juga secara efeknya gitu. Semua kan, tapi balik lagi, nggak semua juga setelah melakukan pelimpahan jasa dapat hoki gitu kan. Nggak semua gitu. Ya, ada juga yang biasa-biasa saja ada. Nah, maksudnya di sini Bante adalah ada sesuatu yang nilai baik yang di sana yang akan nyambung kemana-mana gitu. Dibilang. Kebajikan itu karena itu adalah kebajikan karena kita mengingat orang orang tua atau sanak keluarga yang pernah berjasa sama kita di masa lampau. Itu adalah bentuk kebajikan. Walaupun dengan ya mungkin ada pandangan salah sekali lagi. Tapi ada poinnya di sana. Lalu kita melakukannya itu. Perkara diterima atau tidak terima kita tidak tahu. Tapi kalaupun mungkin orang-orang yang dituju sama kita kebetulan jadi dewa, atau ada dewa penjaga rumah kita yang mengetahui aktivitas kita, atau ada dewa yang menjaga dewa setempat mengerti ini, mengetahui ini, atau ada dewa yang penguasa tempat melihat aktivitas Anda, akhirnya mereka melihat ketulusan Anda dan melihat kekuatan karma baik Anda sehingga mereka bisa membantu Anda. Nah, di situ yang dinilai poinnya. Masalah bagaimana ya bergantung dari kekuatan karma baik Anda itu juga. Nah, ini bisa 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 Anda perhatikan ini kondisi-kondisi ini. Ya, bukan dalam artian Theravada tidak masalahnya melarang atau bagaimana, tidak. Ada nilai baik di sana sebenarnya. Buddha ya, yang penting kita mengerti. Apalagi kalau Anda sudah mengerti bagaimana melakukan pelimpahan jasa yang baik sehingga hasilnya bisa maksimal dengan cara yang sesuai dengan Dhamma. Ini akan lebih maksimal. Akan banyak orang yang dapat manfaat dari aktivitas itu dibanding terus melakukan apa menambah pandangan salah, memperkuat ya secara ininya ya.
Ini pilihan bisa dibilang. Ya, bisa saja di momen-momen tertentu, ya kadang memang seseorang perlu momen bersamaan untuk memperkuat dayanya atau powernya gitu. Jadi momen tertentu melakukan kebajikan yang sesuai dengan dhamma, lalu melakukan pelimpahan jasa sesuai dengan dhamma, tapi diniatkan gitu, direncanakan dengan baik misalnya. Ya kan bisa saja di momen misalnya cengbeng, di momen cheat gue atau apa, undang sangga ke rumah Anda gitu. Sanak keluarga yang lain nggak perlu sembayang, dana ke sangga aja, ayo kita undang biku sangga misalnya. Bikin kebajikan besar misalnya, dana makan, memberikan persembahan kebutuhan yang memang diperlukan oleh biku sangga atau wihara, ya kan? Jadi dengan kekuatan bersama, sama-sama sanak keluarga, nah itu justru momennya kuat sekali, powernya. Sanak keluarga semuanya melakukan pelimpahan jasa dengan kebajikan yang dilakukan, dengan yang sesuai dengan dhamma. Bisa saja. Itu kan lebih yang pakai pandangan salah aja ada nilainya, apalagi yang sesuai dengan dhamma gitu kan, berlipat-lipat powernya dari kebajikannya itu. Tapi dengan cara yang sesuai dengan, sekali lagi, Anda bisa kombinasi ini. Ketika memang Anda belum siap, ya Anda lakukan sesuai dengan yang memang yang sesuai dengan tradisi. Kalau memang Anda belum siap, untuk jaga psikologis Anda, ketenangan Anda, keharmonisan keluarga atau yang lain. Tapi kalau Anda sudah siap, ya Anda bisa lakukan yang sesuai dengan Dhamma. Nah, ini penting untuk mengerti pilihan-pilihan ini gitu. Semua ada pilihan, ya. Bisa dibilang. Oke. Lalu pelimpahan jasa diterima di tempat yang sesuai, yaitu alam peta Paradatu Pajiwika peta. Hanya satu alam ini saja tempat yang sesuai untuk menerima pelimpahan jasa. Satu alam ini saja. Paradatu Pajiwika peta. Yang peta yang lain tidak bisa menerimanya. Oke, alam makhluk lain, makhluk di alam lain tidak bisa menerimanya. Ya, hanya satu alam ini saja. Nah, kalau Anda mau sanak keluarga Anda mendapat manfaat dari pelimpahan jasa Anda, ya mungkin mereka daftar dulu atau suruh masuk ke alam Paradatu Pajiwika Peta ini. Baru nanti bisa menerima pelimpahan jasa Anda gitu. Menerima manfaat dari pelimpahan jasa itu, ya kan? Hmm. Jadi jangan diharap, misalnya ya, jangan mengharap banget lah pelimpahan jasa yang dilakukan itu, yang Anda lakukan ini bisa diterima gitu. Terima enggak ya? Semoga semua dia nerima ya gitu. Apalagi sampai disebutin namanya spesifik gitu. Hmm. Semoga Papa nerima ya atau gimana supaya ngedenger ya. Oke. Ya. Ini secara apa namanya? Teknisnya ya seperti itu. Jadi Anda lakukan saja, sudah terima atau tidak terima, Anda sudah melakukan dengan niat baik. Ada poin plusnya di sana. Ya, sekali lagi, hanya satu alam peta saja. Ada cerita nih, ini banyak cerita, tapi di versi Theravada sih tidak ada. Mungkin di yang di sebelah, mau dibilang. Ya, jadi dibilang ibunya Bante Moggallana. Nah, misalnya terlahir di alam neraka. Lalu Bante Moggallana melakukan persembahan kepada Sangga untuk menolong ibunya, ya dengan melakukan pelimpahan jasa. Ini di momen Citku ini seringkali diangkat. Dan Bante juga udah sering mendapat pertanyaan ini dan sering menjawab. Jadi ya, ya, secara Theravada itu tidak ada cerita seperti itu. Ya, Bante masukin lagi ke konteks ini, Mbak. Karena makhluk yang bisa ditolong dengan pelimpahan jasa hanya di alam Paradatu Pajiwika Peta, bukan di tempat yang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau di neraka nggak akan bisa ditolong. Makhluk di alam neraka hanya menghabiskan kekuatan karma buruknya saja. Setelah selesai, baru dia akan
meninggal lagi, terlahir lagi di alam yang sesuai dengan karma berikutnya, gitu. Jadi nggak akan bisa ditolong di makhluk di neraka itu. Artinya ada sih yang bisa ditolong kalau dia terlahir di alam nerakanya itu kamanya kecil. Nah, itu ditolong sama ya Raja Yama, ya dewa penjaga neraka, ya Giamloong nih istilahnya. Ya, ditolong dengan catatan Anda sering berbuat baik pelimpahan jasa kepada para dewa, salah satunya dengan Dewa Yama. Hmm. Itu sogokan Anda buat Dewa Yama. Karena karena apa namanya? Melakukan pelimpahan jasa kepada dia gitu. Hmm. Supaya kalau jaga-jaga kalau Anda mampir ke sana gitu kan. Anda diingetin, dulu Anda pernah pelimpahan jasa sama saya. Oh iya, betul. Dewa Yama ingat, oh happy, langsung meninggal lagi di tempat. Nah, di situ ke alam yang lain. Kalau kalau mampir gitu maksudnya. Ya, itu Dewa Yama. Nah, itu pelimpahan jasa. Itu bisa ditolong. Tapi saat itu status Anda ya sudah makhluk neraka, tapi masih bisa ditolong. Belum disiksa, mau dibilang. Belum mengalami penyiksaan. Nah, sekali lagi ya, itu syaratnya. Jadi pelimpahan jasa diterima di tempat sesuai di alam peta para datu pajiwika. Nah, yaitu serba-serbi tentang pelimpahan jasa. Nah, ada lagi di salah satu teks. eh, Kenapa eh, banyak di dalam Theravada sendiri eh, mau tradisi Myanmar juga ya Thailand. Thailand mungkin Bante nggak begitu paham, tapi ada juga Patidana gitu ya. Patidana kalau ya, Sri Lanka Etawata. Nah di situ yang tadi Bante bahas di awal, Etawata camei sambatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabah sampati sidia. Nah, jadi secara nggak langsung ataupun langsung melakukan pelimpahan jasa kepada para dewa, mengharap para dewa itu ikut berbahagia atas kebajikan yang telah dilakukan sampai sejauh ini. Ya, ini menarik kok para dewa. Kan tadi Bante bilang yang terima yang pelimpahan jasa kan hanya alam peta gitu kan. Nah, sini para dewa diharapkan ikut berbahagia saja atas kebajikan yang telah kita lakukan, bukan menerima manfaat langsung gitu. Yang menerima manfaat langsung adalah makhluk petanya yang di dalam para datu Pajiwika peta itu sendiri. Tapi para dewa hanya diharapkan ikut bermudita cita, gitu. Mengharapkan kebahagiaan, diharapkan berbahagia. Nah, di sini ada referensinya dalam Mahaparinibbana Sutta di Ganikaya. Ya. Yasming padese kapeti wasang pandita jatiyo silawanteta bojatu wasanyate brahmacarino. Oke. Dimanapun seorang yang bijaksana bertempat tinggal, dia harus memberi makan pemimpin-pemimpin yang mulia atau spiritual dari kehidupan suci, menyokong mereka yang bermoral dan menjalankan kehidupan suci. Artinya itu. Ya tata dewata asung tasang dakinang adise ta pujita pujayanti manita manayanti nama. Dewa manapun, dewa apapun yang di sana yang diberitahu atau didedikasikan pemberian ini, dia memberikan persembahan yang layak kepada dewa di sana, mereka akan menghormatinya dan memujinya. Kebajikan ini, para dewa yang dimuliakan olehnya akan pula memuliakannya
maka menghormati dewa akan membuat dewa juga menghormatinya. Nah, ketika kita eh, ya melakukan pelimpahan jasa dengan mengingat para dewa, ya dengan kebajikan yang telah Anda lakukan, ya para dewa akan respect, ya para dewa akan respect, para dewa akan memuliakan Anda, para dewa akan menghormati Anda. Karena Anda juga hormat ke dia, karena Anda mendedikasikan kebajikan kepada mereka, yang mana belum tentu. Misalnya para dewa itu sanak keluarga kita. Ya, akhirnya, oh, dia bukan sanak keluarga saya pun dia ingat sama saya, gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Maka para dewa yang dimuliakan olehnya akan pula memuliakannya. Maka menghormati para dewa akan membuat dewa menghormatinya. Nah, cara menghormati para dewa, yaitu salah satunya dengan pelimpahan jasa. Melakukan pelimpahan jasa. Dengan mendedikasikan kebajikan yang kita lakukan minimal kepada dewa penjaga rumah atau dewa penguasa tempat. Ya, ya dewa bumi yang ada di sana. Ini ada kondisi-kondisi. Lalu tatonang anu kampanti mata putang wa orasang dewata nukampito poso sada badrani pasati. Akibatnya mereka akan bersimpati kepada Anda seperti sayangnya seorang ibu terhadap anak satu-satunya. Tuh, Anda bisa bayangin Anda punya anak satu-satunya, sayangnya kayak gimana tuh? Seseorang yang mendapatkan simpati dari para dewa, semuanya berjalan dengan baik, selalu melihat keberuntungan, selalu melihat keberuntungan. Kira-kira seperti itu. Makanya baca parita, lalu melakukan pelimpahan jasa kepada para dewa, itu juga sangat baik. Itu cara kita menghormati para dewa. Cara kita memuliakan para dewa. Ya bisa saja Anda aslinya beraditana atau berniat kebajikan, parita ini saya dedikasikan untuk para dewa penjaga tempat di sini, penjaga dewa di rumah. Saya dedikasikan untuk Anda, semoga Anda semua mendapatkan manfaat. Ikut berbahagia atas jasa kebajikan ini dan mendapatkan manfaat. Ya, kira-kira seperti itu. Dan itu mereka akan happy karena kebajikan yang dilakukan ini atas nama mereka. Ya, makanya ya salah satu kebajikan ada dengan pelimpahan jasa dan baca parita ya. Makanya kalau misalnya waktu baca parita seperti ada yang seolah-olah mendekat, biarin aja, jangan takut ya. Jangan ntar, waduh, ntar udah baca parita sering, terus nggak baca parita tiba-tiba ada yang jatuh lah, jangan takut juga. Itu tanda Anda harus baca parita. Ditungguin mungkin, tapi nggak apa-apa. Oke, ya ada apa kondisi-kondisi seperti itu. Dinamikanya ya, benar atau enggak ya, ya oke lah. Yang penting Anda lakukan saja. Tapi jangan berpikir kalau saya sering baca parita, ntar kalau saya lupa nanti repot. Jangan berpikir begitu ya. Nah, karena banyak orang seperti itu nggak mau melakukan karena takut repot. Bukan tak bukan bukan apa bukan melihat banyak untungnya gitu, tapi takutnya dulu gitu. Sehingga dia nggak mau melakukannya. Di sini ada lagi tentang pelimpahan jasa nyambung di dalam Pita Dita Lika Petawatu Wanana atau Petawatu Takata. Dikatakan di sini bagi siapapun yang tanpa mementingkan diri sendiri, dana harus diberikan dengan penuh hormat. Ya, apakah untuk para peta, para dewa penjaga rumah,
empat raja dewa penjaga dunia, yaitu Dewa Kuwera, Datarata, Wirupaka, dan Wirulaka. Ketika mereka mereka dihormati, pemberi tidak tanpa hasil. Nah, jadi di sini sekali lagi dewanya bisa bertingkat. Bahkan ada yang dengan Dewa Saka, Saka Saranyo Hotu, Dewa Yama, Yama Saranyo Hotu. Ditujukan untuk para dewa. Dewa tertentu, Dewa Saka atau Dewa Yama. Ya, jadi ya untuk para peta, dewa penjaga rumah, empat raja dewa penjaga dunia. Ketika mereka dihormati dengan apa? Dengan pelimpahan jasa, ya dengan kebajikan yang ditujukan untuk mereka, pemberi tidak tanpa hasil. Ya, pemberi tidak tanpa hasil. Pasti ada hasilnya. Ya. Nah, ini lagi yang perlu diingat, bukan tangisan, kesedihan, tatap tangis dari sanak keluarga yang bermanfaat buat para peta. Nah, ini pesan bahwa ketika Anda melakukan pelimpahan jasa, jangan sedih, nggak boleh nangis gitu kan. Bukan itu yang dimauin gitu. Ya, oleh para peta, tapi rasa happy kebajikan atas kebajikan yang telah Anda lakukan itu modalnya. Karena balik lagi pelimpahan jasa ini kusala. Kalau kita sedih, kita nangis, itu aku salah. Ya, jadi nggak maksimal pelimpahan jasanya. Kira-kira seperti itu. Ya, nah ini tentang serba-serbi tentang pelimpahan jasa ya. Semoga bermanfaat untuk Anda ya, menambah pengetahuan bagaimana Anda bisa melakukan pelimpahan jasa yang benar, yang sesuai dengan Dhamma. Oke.